Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo angkat bicara mulai dari mutasi yang dilakukan dirinya terhadap sejumlah pegawai di Kementerian PU, cuti yang kini harus melalui dirinya langsung hingga dirinya yang mengaku sebagai korban doxing media sosial. Nah, kita simak pernyataannya. Surat sakit palsu, surat apa palsu. Tapi yang kena doxing sebenarnya kan saya. Kalau mutasi itu menurut saya sih barang yang biasa ya. Kan begini. PU itu kan ada sekitar 38 ribuan ASN ya yang ada di sini. Dan dari 38 ribu ASN itu hanya sekitar mungkin maksimal 4 ribuan lah yang ada di kantor Patimura Jakarta ya. Jadi berarti kan sekitar roughly 10% ya. Memang tugasnya ASN di Kementerian PU itu sebagian besar memang tidak di Jakarta. Jadi memang harus berada di luar Jakarta. Bukan hukuman. Justru mestinya teman-teman yang mendapat kesempatan bekerja di daerah itu mestinya lebih mulia gitu. Karena kreativitasnya bisa lebih baik lagi di sana. Seperti itu, zaman dulu memang saya serahkan semua ke bawah. Sekjen, terus ke Dirjen, dan seterusnya di bawah lah. Terus saya kok merasa ada merasa nggak beres gitu. Ada nggak merasa nggak beres. Ya kayak gitulah. Kalau kita nyetir mobil, kita anggap terlalu cepat, kan harus kita tarik rem dulu lah. Ini saya tarik rem supaya semua lari ke saya. Kalau semua lari ke saya kan saya bisa ngecek. Ternyata izinnya banyak yang bodong gitu. Izin bodong itu gimana? Izin bodong itu maksudnya surat sakit palsu, surat apa palsu. Kalau barang itu jatuh ke saya kan saya bisa perintahkan izin untuk ngecek. Tapi kalau proses itu dibantah saya nggak tahu. Saya cuma dapat selentingan doang dari wartawan. Pak ini Pak ternyata dari mana lagi WA saya Pak ini ternyata kan. Tapi kan nggak ada putih hitam dan putih. Begitu saya tarik rem, ya kan semua lari ke saya. Baru saya bisa datang ke saya kan baru saya suruh dicek satu-satu kalau ada izin cuti kira-kira lampiran dokumen yang mencurigakan saya bisa suruh Dirjen tolong cek deh ini benar nggak nih, ternyata enggak. Nah, ini saya lagi sedang kepikiran apakah misalnya yang bodong-bodong ini perlu saya bawa ke ranah pidana misalnya. Tapi masih kepikiran ya, belum saya kerjakan. Nggak pernah saya pilih salaman sama apalagi sama pegawai saya, nggak mungkin lah. Kalau private jet itu karena satu biasanya ya, saya lupa ya, biasanya itu memang bandaranya kan bukan bandara yang bisa dilakukan komersial, ya kan satu. Yang kedua itu kan private jetnya siapa namanya? Haji Ihsan. Kementerian Perhubungan, kalibrasi. Kementerian Perhubungan. Jadi kantong kanan kantong kiri gitu loh. Kementerian private jetnya Kementerian Perhubungan. Tapi tetap APBN dong Pak. Nah iya APBN PU pindah ke APBN-nya Kementerian Perhubungan. Berarti nggak efisien dong. Kok bisa? Dari mana? Kan private jet itu Tugas negara. iya, tapi Kan harus bukan. Nggak gini, makanya saya tadi mengatakan bandaranya bukan bandara komersial. Maksudnya bukan komersial itu nggak ada penerbangan komersial ke situ, ya kan? Kemudian bukan private jet saya harus ngambil dari swasta, enggak. Saya ngambil khusus dari kementerian lain, sehingga kemudian kantong kiri masuk kantong kanan. Gitu. Bukan kemudian uang itu di kantong siapa, enggak, di kantongnya Kementerian Perhubungan, kantongnya Pak Dudi Purwagandi, bukan di kantong saya. Gitu. Ya kalau memang saya harus memperbaiki gaya komunikasi ya pasti kita perbaiki lah ya. Memang mungkin juga ada salah saya karena mungkin saya terlalu selengean, tidak bisa terlalu formal. Tapi karena saya menganggap gini loh, saya
ini kan bukan menteri dari publik, dari pejabat publik kan. Jadi apakah teman-teman media pernah kenal saya sebelumnya? Nggak ada yang kenal satupun kan. Saya juga sama. Saya itu nggak pernah bicara satu tetes pun pada media. Saya itu pekerja, ya udah kerja aja, nggak kepingin juga terkenal, nggak kepingin juga masuk TV gitu. Saya nggak kenal sih bapak atau ibu itu, terus bagaimana saya bisa membunuh karakter beliau, gimana saya bisa mengirimkan apapun lah, apa itu surat, apa itu WA, atau itu apapun lah bentuknya gitu kan. Tapi yang kena doxing sebenarnya kan saya. Nah itu bakal ngambil langkah hukum nggak nih Pak? Sebentar, yang kena doxing ini kan sebenarnya saya. Saya dibilang punya ponakan yang saya jadikan komisaris. Saya dibilang menggunakan uang APBN untuk nonton Piala Dunia, macam-macam lah. Anak saya yang cewek itu yang nggak tahu apa-apa disumpahin mati-matian loh Mbak, disumpahin nggak punya suami, mandul, macam-macam lah, sampai anak tuh takutin sampai takut buka. Istri saya juga mengalami yang sama. Jadi secara mental keluarga kena. Secara mental keluarga kena. Sampai beberapa minggu kan anak istri saya menghilang dari nggak mau ketemu sama segala macam. Jadi kalau penjelasan doxing, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.